Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sonsemok Film. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah film dari Korea lagi yang berjudul Boarding House 2. Film ini itu menceritakan tentang kos-kosan super laknat yang dipenuhi dengan godaan-godaan besar di dalamnya cuy. Terutama untuk si tokoh utama di film ini, karena mau tidak mau, ia harus bertahan di kosan tersebut demi untuk tetap bisa makan dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang diidamkannya. Buat yang penasaran dengan alur ceritanya, kita langsung saja masuk ke videonya. 꿈꾸고 있다. 그게 가능할까? Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Dongsu, ini dia orangnya. Dia ini merupakan seorang pemuda lulusan sarjana dan sekarang ini sedang fokus untuk mencari sebuah pekerjaan. Sebenarnya Dongsu ini sudah beberapa kali mencoba mengikuti tes kerja. Namun sayangnya sampai sekarang ini belum terlihat ada hasil. Jadi ia pun memutuskan untuk lebih fokus lagi dalam belajar tesnya. Namun sayangnya penghuni kosan di sebelah kamarnya itu kegiatannya ngencrot terus sama pacarnya cuy. Dan suaranya itu kan gaduh banget. Jadi Dongsu ini merasa terganggu dengan suara tersebut. Alhasil setelah ia curhat sama ayahnya, sang ayah pun kemudian menyarankan Dongsu agar pindah ke kosan lain saja, agar dia bisa lebih fokus lagi dalam menggapai cita-citanya. Singkat cerita, Dongsu pun mulai pergi untuk mencari kos-kosan laknat. Setelah beberapa waktu, ia pun sampai di kos-kosan yang dimaksud oleh sang ayah. Baru juga sampai, Dongsu ini sudah dikagetkan dengan salah satu penghuni di kosan ini yang bernama Haejun. Ia ini bekerja di sebuah toko Indo ngapret di dekat kosan tersebut. Dongsu pun kemudian masuk dan langsung disambut oleh ibu kos yang bernama Acha. Di sini mereka kemudian saling berkenalan dan mengobrol. Tak ketinggalan juga dengan si Haejun yang juga ikut mengobrol agar bisa saling mengenal satu sama lain. Ya kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Si ibu kos sendiri sebenarnya sudah memiliki seorang suami cuy. Akan tetapi suaminya itu jarang banget pulang karena kerja di luar kota. Ya bisa 1 bulan sekali, itu pun kalau udah kebelet banget dan lagi nggak ada stok, nggak ada serep. Tak lama kemudian Dongsu bergegas menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Namun niat hati Dongsu ini ingin melemaskan badan karena habis dari perjalanan jauh. Ia malah mendapatkan godaan dari Sehijun yang sedang senam poco-poco. Pokoknya ini mantep. Tak sampai di sini saja, karena saat ia pergi ke kamar mandi buat buang air kecil, ternyata ada si ibu kos yang sedang mandi di kamar mandi tersebut, yang mengakibatkan otot-otot di terong bawahnya ini menjadi tegang, sehingga ia pun harus sering-sering melemaskannya. Singkat cerita, kini Dongsu telah bekerja di sebuah tempat biliar. Akan tetapi di tempat kerjanya ini ia masih saja mendapatkan godaan yang begitu besar. Karena si bos pemilik tempat kerjanya yang bernama Somin suka banget memakai pakaian yang ketat sambil naik nurunin bemper belakangnya. Jentat jentit, jentat jentit. Dan tak hanya itu saja, karena di hari berikutnya Somin ini terlihat datang ke tempat biliar dengan keadaan mabuk amer. Dan Dongsu yang mengantarkannya ke dalam kamar malah diajaknya bercocok tanam. Waduh, mantep nih. Pada malam harinya saat si Dongsu ini pulang ke kosan, lagi-lagi imannya harus tergoda dengan si ibu kosan dan juga Haejun yang terlihat sedang tidur dengan keadaan luar biasa lenu. Kelihatan gitu loh. Dan tentu saja hal tersebut sangat membuat adiknya Dongsu ini semakin aktif saja. Termasuk saya. Karena godaan yang semakin berat, di keesokan harinya Dongsu ini mengajak pacarnya datang ke kosan dengan harapan agar pacarnya itu dapat menenangkan adik kecilnya yang dikurung. Akan tetapi tiba-tiba saja datang si Haejun yang menggagalkan niat busuknya. Kemudian Dongsu pun mengantarkan pacarnya untuk pulang. Saat ia kembali ke kosan dengan terburu-buru karena ingin buang air kecil, lagi-lagi ia dikejutkan dengan si ibu kos yang sedang mandi. Godaan demi godaan besar pun terus menerpa keseharian Dongsu di kosan ini. Dan untuk sampai saat ini ia masih terlihat kuat menghadapinya. Tapi saya udah gak kuat nih. Hingga pada suatu waktu ketika ia akan berangkat bekerja dengan semangat tingkat tinggi, ia tiba-tiba saja mendengar suara rintihan dari kamar ibu kos. Dongsu yang penasaran pun kemudian mencoba untuk mengintip dari pintu kamar yang sedikit terbuka.
Dan ternyata suara tersebut berasal dari ibu kos yang sedang bercocok tanam dengan suaminya yang baru pulang dari pekerjaannya di luar kota. Alhasil kini Dongsu pun sudah tidak tahan lagi dengan godaan si kecil. Dan begitu sampai di tempat kerja, ia yang melihat bosnya sendirian tanpa ada satupun pelanggan langsung menyeretnya ke dalam kamar untuk bercocok tanam. Aduh, film enak nih. Sabar-sabar ya kalian ya. Saya nggak sabar. Di hari berikutnya terlihat ibu kos yang sedang mengantarkan suaminya berangkat kerja. Dan di sini ia pun memperkenalkan Dongsu kepada suaminya. Kan Dongsu ini penghuni baru, ia juga belum pernah ketemu sama suaminya ibu kos. 사내 자식이 왜 이렇게 비실비실해, 마? Di malam harinya terlihat cuaca yang sedang hujan deras dan begitu mendukung tentunya. Ditambah lagi suaminya juga sedang kerja. Akhirnya ibu kos pun terlihat mulai ngasih kode sama Dongsu. Dan namanya juga laki-laki ya, ditawarin begituan juga langsung disikat. Apalagi ditawarin modelnya begini. Ya gas aja lah ya. Akan tetapi tiba-tiba suami dari ibu kos ini pulang dari luar kota dan langsung menuju ke kamar istrinya. Dongsu yang panik pun segera keluar dari jendela yang membuatnya harus kehujanan. Alhasil Dongsu pun masuk angin, kemudian ia dibawa ke rumah sakit yang kebetulan susternya itu adalah si Haejun. Mungkin dia udah resign dari Indo Ngapret dan udah pindah di sini kerjanya. Di sini ia pun harus disuntik biar cepat sembuh dan sebagai gantinya malamnya gantian si Dongsu ini yang harus menyuntik Haejun. Wah. Mudah sekali. Singkat cerita, kini terlihat ayahnya Dongsu yang jatuh sakit sehingga membuatnya harus pulang untuk merawat ayahnya. Tentu ia harus keluar dari kos-kosan laknat tersebut karena ia harus kembali lagi ke kosan yang dulu agar lebih dekat dengan sang ayah. Di keadaan yang sulit ini dengan ayahnya yang sedang terbaring sakit ditambah dengan tetangga kosnya yang suka gaduh karena mantap-mantap terus, Dongsu ini tetap berusaha fokus untuk mengikuti tes agar segera mendapatkan pekerjaan. Usaha kerasnya pun membuahkan hasil karena beberapa hari kemudian Dongsu pun berhasil diterima kerja di suatu perusahaan. Meskipun si Dongsu ini telah jauh dari godaan karena sudah keluar dari kos-kosan laknat, namun kini ia harus melewati godaan-godaan besar lainnya di lingkungan tempatnya bekerja sekarang. Waduh, enak nih. Tamat ending yang sangat melelahkan.